la taqumus sa'atu, tidak akan datang hari kiamat kecuali kalian nanti bertemu dengan satu zaman di mana panjangnya 1 tahun itu kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 minggu, 1 minggu kayak 1 hari, 1 hari kayak 1 jam, 1 jam itu kayak api yang membakar jerami. Hilang barokah itu sekarang. Apalagi di ranah sosial, mohon maaf. Iya kan? Di Indonesia itu Pak, ada orang ahli hukum kena hukuman. Itu buat saya rasanya sulit diterima oleh akal. Ahli hukum kadang-kadang kerjaannya menghukumi dan menghakimi orang, sekarang kena hukuman. Saya itu ingat betul, saya ini walaupun Gus, agak beda dengan Gus Nusron. Kalau Gus Nusron ini di Kudus, kalau saya ini Gus Jakarta Selatan. Jadi kalau Gus Nusron itu tetangganya mesti pesantren. Saya tetangganya waktu itu yang jadi SCBD sekarang. Rumah Pak Wapres Sudarmono, tetangga saya itu duta besar Italia, di situ saya besar. Jadi ada bedanya. Kalau Gus Nusron, ini kalau dikasih tahu kiai, ini Gus sami'na wa atokna. Kalau Gus kayak saya, itu Gus sami'na wa pikir-pikir. Jadi saya dari kecil itu biasa berbantah-bantahan dengan ayah saya. Jadi kalau dinasehati ayah saya ndak masuk akal, itu buka bahsul masail saya di meja makan. Itu saya belum ngerti LBM, itu saya sudah bahsul masail sama ayah saya di meja makan. Ndak mudah. Tapi dulu Bapak Ibu sekalian, ada satu nasihat ayah saya, itu yang saya betul-betul ikuti. Sampai hari ini saya itu terasa keberkahannya. Apa itu? Kata ayah saya, besok ikut ngaji ke Lerboyo. Bilang saya Faiz, besok malam ngaji ke Kerapia. Besok ngaji ke pesantren ini. Kata bapak saya, ini satu-satunya perintah yang ayah saya itu tidak menerima diskusi dan tidak mau dibantah. Kata ayah saya, nanti kalau sampai ke pesantren, pesan ayah saya itu 3. Kalau bertemu dengan kiai, kata bapak saya, cium tangannya, tatap matanya. Nih, yang ketiga, ini berat buat Gus Jakarta. Kata ayah saya, kalau nanti Mbah Yai mau meludahi, saya ini tidak bisa bahasa Jawa, tapi meludahi orang itu saya tahu bahasa Jawanya. Kata ayah saya, kalau nanti kamu diidoni, bener Pak, diidoni sama Mbah Yai, buka mulutnya. Saya nggak gampang nerima, kata saya. Wong ludah bapak saya aja ndak saya telan, ini ludah orang saya ndak kenal. Yang bayangin Pak, kalau di masa Covid langsung disuap saya sama Gus Yasin itu. Kenapa? Bukan drop lagi itu, nelan itu. Saya dulu Pak, itu ayah saya soal yang ini itu keras dan ngasih iming-iming. Kata ayah saya, kalau besok nak kamu ikut datang ke pengajian kayak ke pesantren Al-Hikmah, ketemu kiai, saya masih SD mungkin, kamu cium tangannya, kamu tatap matanya, ludahnya kamu ambil barokahnya, besok pulang ke Jakarta, kamu mau beli sepatu apa saja. Dulu di Jakarta itu mall paling bagus di Blok M, itu namanya Aldiron. Ya, jadi Aldiron itu toko paling bagus di Blok M. Saya dikasih tahu sama ayah saya, besok asal kamu nurut soal ini, kita ke Aldiron beli sepatu.
sepatu Nike sama Adidas itu Pak. Makanya dulu Gus Yasin itu setiap suriah PBNU mampir ke rumah saya, itu saya sujud syukur itu. Alhamdulillah rezeki saya datang. Kenapa? Ayah saya pasti manggil saya, ada Rois Am, ada Katib Am, cium tangannya, tatap matanya, minta diidoni. Saya langsung jawab, gampang, wani piro, kata saya. Jadi pejabat-pejabat yang kampanye itu tidak usah menawarkan wani piro ke saya, ya, karena saya dari kecil itu terlatih. Saya bilang sama bapak saya, wani piro. Kata ayah saya, pokoknya nak, kerjakan dulu, besok abi kasih. Saya dulu secara naluri itu ditanamkan sama ayah saya. Pokoknya ketemu kiai cium tangan, ketemu kiai lihat matanya, ketemu kiai minta barokah diudahi. Saya tidak pernah dijelaskan alasannya oleh ayah saya. Ayah saya cuma bilang, yang ini sami'na wa ata'na, besar. Kata ayah saya, ini anak kalau terus di Indonesia tidak akan bisa jadi orang benar. Saya dibuang ke Mesir itu. Di Mesir saya agak benar Pak, belum benar, agak benar. Ketemu dengan Mufti Diyar Al-Misriyah, alim besar yang namanya mendunia, namanya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, ngajar di Masjid Al-Azhar. Setelah ngaji ini hataman. Saya kan datang, wong di Indonesia saja hataman saya datang, maka saya hataman di situ datang. Tiba-tiba beliau itu mengajarkan apa yang dulu ayah saya minta. Kata beliau waktu itu, anak-anakku, nanti selesai kita hatam kitab ini, maka saya akan mengatakan ajas tukum. Yang kata Pak Kiai Menteri ATR tadi, sanad. Ajas tukum, saya berikan kalian ijazah ala qiraati hadzal kitab, untuk membaca kitab ini, mengajarkan kitab ini. Nanti sama dengan secara umum, kalian jawab qabilna, kami terima ijazah. Terus beliau ngomong, kalau sudah dapat ijazah anak-anakku, maju satu-satu, kata beliau nih, cium tangan saya, tatap mata saya. Tapi diidoninya tidak ada Pak, ya, diidoninya tidak ada. Cuma beliau bilang, cium tangan saya, tatap mata saya. Kemudian beliau bilang, kalian itu penting mencium tangan saya, itu bukan karena tangannya Ali Jum'ah, tapi karena tangan ini pernah bertemu dengan tangan, yang tangan itu bertemu dengan tangan, tangan bertemu dengan tangan, tangan itu bertemu dengan tangannya Al-Imam Syafi'i, tangannya Imam Syafi'i pasti bersentuhan dengan tangannya Imam Malik di Madinah, tangan Imam Malik bersentuhan dengan tangan Sayyidina Nafi' di Madinah, tangan Sayyidina Nafi' pasti bersambung, bersentuh, berpegang dengan tangannya Sayyidina Abdullah bin Umar. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar, tangan itu bisa langsung bersentuhan dengan Sayyidina Rasulullah atau melewati ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka orang yang ngaji di depan orang yang memiliki sanad, tangan itu bertemu dengan tangan, tangan itu bertemu dengan tangan, sampai bertemu dengan tangannya Rasulullah. Seakan-akan ilmu warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan karangan yang tidak bisa dilacak, tapi bersatu dari tangan yang menggenggam sampai ke tangannya Rasulullah. Makanya ngaji di Al-Hikmah itu mahal.
kita tidak pernah bertemu dengan matanya. Mungkin saya pernah, mungkin ada yang tidak pernah bertemu dengan mata mulia guru kita semua As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tapi saya bertemu dengan Kiai Labib, saya tatap mata beliau, maka mata beliau itu pernah menatap matanya Sayyid Muhammad. Matanya Sayyid Muhammad itu menatap mata ayahnya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi menatap mata ayahnya Sayyid Abbas, nyambung ke atas. Maka seolah-olah mata kita pernah bertemu dengan mata, yang mata bertemu dengan mata, yang mata bertemu dengan mata, sampai bertemu dengan matanya yang pernah melihat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Itulah matanya Rasul. Maka hataman di pesantren kayak gini nih Pak, itu barokahnya luar biasa. Kalau kita datang kepada kiai di Al-Hikmah, lalu kiai dulu misalnya Kiai Sodik dari mbahnya itu ngaji Fathul Qorib, maka Fathul Qorib yang dibaca di Al-Hikmah itu bukan seperti kitab biasa, tapi itu adalah kitab yang menjadi saksi perjalanan ilmu dan agama, berpindah dari hati Rasulullah kepada ilmunya sahabat, dari sahabat turun ke tabi'in, dari turun tabi'in sampai kita hari ini. Itu pentingnya datang ke acara seperti ini, bertabarruk kepada para ulama. Ini kalau ngajinya terus kayak gini berat materinya ini, ya. Bapak, yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa hari ini saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Menteri soal barokah? Karena yang hilang dalam hidup kita ini hari ini keberkahan. Saya dulu ngaji Sahih Muslim sama guru saya. Guru saya itu menerangkan hadis tentang perputaran waktu menjelang hari kiamat. Ini kan Bapak semua sudah dengar hadis itu. Kata Rasulullah, la taqumus saatu, tidak akan datang hari kiamat kecuali kalian nanti bertemu dengan satu zaman di mana panjangnya 1 tahun itu kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 minggu, 1 minggu kayak 1 hari, 1 hari kayak 1 jam, 1 jam itu kayak api yang membakar jerami. Jadi logika hadis ini, semakin lama dunia ini rasanya semakin cepat. Kita ngerasa hari ini. Dulu waktu ngaji, saya itu angkat tangan sama guru saya waktu itu ngaji di Madinah. Kata saya, guru, hadis ini bertentangan dengan logika. Karena kalau waktu semakin lama, semakin mendekati kiamat, itu terasa semakin cepat. Maka waktu itu kan dibangun dengan perputaran bumi kepada matahari. Kalau mau cepat, maka bumi itu harus diputar lebih cepat dari biasanya. Sementara logika mengatakan apa-apa semakin lama, semakin tua, biasanya semakin lambat. Coba Bapak, sekarang semakin tua, kalau dipanggil istrinya kan semakin lama Pak. Kalau dulu Mas 15 detik langsung di depan istrinya. Sekarang Mas mungkin 10 menit Pak. Asam urat, rematik, ya kan, kesemutan, itu usia berpengaruh. Maka saya bilang sama guru saya, loh mestinya harusnya zaman itu semakin lama harusnya semakin lambat, bukan semakin cepat. Kata guru saya, anakku, yang dimaksud Rasulullah itu bukan fisiknya. Hari ini 1 jam sekarang dengan 1 jam zaman Rasulullah itu sama-sama 60 menit. Tapi yang hilang itu barokahnya. Bu, ibu ngaji bu,
Percaya nggak kalau barokahnya waktu sekarang hilang? Nih, perempuan itu paling merasa kalau barokah waktu itu hilang. Contohnya siapa? Bedanya, saya nggak usah nyompoin orang. Bedanya ibu saya dengan istri saya. Ibu saya dulu, kalau di dapur 2 jam, itu biasanya mau selamatan. Kalau ibu saya masak 2 jam di dapur, itu biasanya yang dimasak banyak dan untuk orang banyak, maka butuh waktu 2 jam. 2 jam keluar dari dapur zaman ibu dan nenek saya, itu masakannya banyak. Istri saya sekarang itu di dapur lebih banyak waktunya, lebih panjang, tapi nggak jadi apa-apa, Pak. Kenapa? Istri saya itu kalau mau masak itu lebih hebat dari ibu saya. Dapur itu dibersihkan dulu. Setelah bersih, rapi, penggorengan disusun, sendok disusun, pisau disusun, rapi betul. Nggak langsung masak istri saya itu. Ngambil handphone. Diapain, Pak? Diapain? Difoto, cekrek gitu. Habis difoto, langsung masak, Bu? Enggak. Diupload dulu. Yang pertama ke Facebook. Ini untuk generasi as-sabiqunal awwalun. Habis itu diupload ke Instagram. Habis itu naik ke TikTok. Terakhir status WhatsApp. Bener nggak? Bener nggak? Selesai ngupload langsung masak? Enggak. Ngeladenin komentar. Kata tetangganya, sombong amat, dapur kayak gitu aja dipamerin. Nah, lihat nih. Akhirnya dialog diskusi tentang dapur 1 jam. Saya masuk ke dapur, saya pukul pundak istri saya. Masak? Oh iya, katanya. Ditanya saya, Mas mau makan apa? Saya bilang rendang. Begitu saya bilang rendang, daging dikeluarkan, jahe, cabai, semuanya dikeluarkan. Langsung masak. Diapakan? Difoto lagi. Alhamdulillah, rezeki istri solihah. Walaupun BBM non subsidi naik, tapi alhamdulillah masih kebeli yang namanya daging. Akhirnya di dapur itu sampai jam 11. Enggak masak-masak. Saya lapar, saya masuk. Masak. Alhamdulillah, setengah 12 istri saya berhasil memasak rendang dalam bentuk Indomie rasa rendang. Paham, Bu? Sekarang barokah itu menjadi hilang. Barokah itu sekarang, apalagi di ranah sosial. Mohon maaf, iya kan? Di Indonesia itu, Pak, ada orang ahli hukum kena hukuman. Itu buat saya rasanya sulit diterima oleh akal. Ahli hukum kadang-kadang kerjaannya menghukumi dan menghakimi orang, sekarang kena hukuman. Itu tandanya barokahnya hilang. Maka ketika beliau tadi Pak Menteri itu bicara barokah, saya itu ingat betul dengan nasihat-nasihat orang tua. Yang dicari dalam hidup ini berkah. Pak, berkah itu penting, Pak. Orang itu kalau dapat berkah, itu hidupnya sukses. Nggak ngelihat latar belakangnya siapa, nasabnya dari mana, modal sosialnya kayak apa. Asal dia dapat berkah, orang ini bisa hidup dengan baik. Nih kalau pakai hadis sama Quran lama. Tapi kalau pakai cerita, bapak-bapak tuh cepat paham. Dulu
Guru saya itu cerita, ada santri itu datang ke rumah kiai. Santri kalau datang ke rumah kiai itu biasanya minta doa, Pak. Maka santri tadi tuh ngomong, "Yai, tolong doakan saya." Kata kiai, "Kamu minta doa apa, Nak?" Kata santrinya, "Ya doa yang biasa, Guru. Saya minta sehat, minta alim, minta kaya, minta punya pangkat, ya mungkin punya istri yang cantik, punya rumah, punya sawah." Kan doa semua orang begitu, Pak. Orang kalau miskin, doanya minta kaya. Orang kalau sakit, doanya minta sembuh. Orang kalau bodoh, doanya minta. Kemarin Capres 3 itu, Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, itu selama Pilpres, saya yakin doanya itu singkat kok. Allahumma menang, Allahumma jadi, Allahumma menang, Allahumma jadi. Semua orang doanya pasti begitu. Maka santri tadi bilang, "Yai, tolong doakan saya." Minta doa apa, Nak? Ya doa yang biasa. Kata kiai, "Nak, jangan minta doa kaya, jangan minta doa ilmu, jangan minta doa pangkat dan jabatan." Lalu kata santrinya, "Saya minta apa, Kiai?" Kata kiainya, "Minta berkah."